pihak kepolisian, TNI, bahwa kita dilibatkan, khususnya masyarakat pemuda yang sebagai ujung tombak itu dilibatkan dalam hal ini. Ya mungkin kita bicara secara profesional. Nah, kalau dia keahliannya sebagai tim medis, ya rekrutlah dia sebagai tim medis. Kalau memang dia sebagai kuli kasar, ya kuli kasar. Jadi profesional lah gitu. Berarti dengan kehadiran ini ke rumah sakit ini berarti sambil luka. Ya secara tidak langsung dalam 1-2 hari ini kami dan ini dapat terrealisasi, dan bukan hanya janji, tapi kalau saya tengok-tengok ini pipa sudah lagi digali. Nah, itu mungkin abang-abang juga tahu di pinggir jalan gitu. Berapa kakak sini semua? Sekitar 250-an Kakak ya? kakak. Itu RT berapa? RT 01, RT 02, RW 01 sih. RT 01, RT 02, RW 01. Dua RT. Dua RT. RW 01. RW 01. Sejantung, Kelurahan Sejantung. Kelurahan Sejantung ya? Kelurahan Sejantung. Lagi Pak, ada yang mau disampaikan? Saya Pak, pada prinsipnya kami masyarakat sini mendukung. Di itu dalam perjalanan beberapa hari ini masyarakat sini kami udah mulai berpikir maju. Artinya berpikir maju itu selain sisi permasalahan kemarin yang isu-isu itu, sekarang udah tidak ada berpikir maju itu sejauh mana keberadaan rumah sakit ini, bukan bicara coronanya, tapi masyarakat terutama adik-adik kami yang punya pendidikan itu bisa untuk kedepannya tetap berada di situ. Artinya dari pengawal, dari tim-tim yang ada di atas, baik kontraktor atau semuanya itu, mereka udah menyarankan ke kami agar mencarikan adik-adik kami yang punya pengalaman atau pendidikan, supaya mereka sambil bekerja bukan sekedar mencari uang, tapi mereka mendapatkan pengalaman di situ, dan setelah mereka kontraktor ini pulang, mereka inilah yang akan melanjutkan di situ untuk masa depan mereka. Itu adalah suatu buah langkah maju yang kami ucapkan terima kasih. Besar harapan kami pada semua elemen masyarakat yang ada di Kota Batam, marilah kita mendukung, karena ini adalah sejarah terulang kembali di sini. Bicara masalah kemanusiaan, orang tua kami yang sekarang masih hidup di sini kurang lebih 7 orang, yang dulunya itu mereka itulah yang membantu negara, membantu PBB dari kedatangan dan kepulangan pengungsi Vietnam. Setelah mereka pulang, dan inilah kedua kalinya, bahkan orang-orang tua kami begitu bangga. Kami bicara gini, kami udah koordinasi dengan orang-orang tua kami, bahkan beberapa kali kami juga ucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian, bapak-bapak dari TNI. Kalau kita hitung udah ada mungkin sekitar 7 kali sosialisasi di sini. Ibu-ibu semua udah berapa kali kami kumpulkan semua, dan prinsipnya sekarang kami mulai berpikir langkah maju ke depan, bukan lagi itu. Dan ini semua kami minta seluruh masyarakat Kota Batam, tolong bantu kami orang sini, karena kami mau. Saya diberikan kesempatan untuk bicara. Saya berprinsip gini, saya udah banyak, karena saya kepala sekolah juga, banyak ikut pelatihan. Apa saja bentuk bangunan pemerintah kalau tidak menghancurkan masyarakat diterima. Karena kalau kita tentang, dia akan pindah ke tempat lain yang bagus, tempat kita segitu-gitu aja. Ya saya sarankan, jadi karena ini kan dari Musrenbang tahun 2005 kami minta air bersih. Tapi sekarang 2020 berarti udah hampir 15 tahun ya, belum terrealisasi. Dengan adanya rumah sakit ini, khusus ini, otomatis dalam beberapa menit, seolah kita mimpi, cuma belum nyambung, belum sampai ke rumah ya. Mudah-mudahan tersambung terrealisasi ya. Jadi saya rasa itu dampak paling besar kan. Jadi kalau kita tentang, mungkin pindah tempat lain yang bagus. Kampung kami gini-gini aja Pak, kayak Sembulang gitu-gitu aja. Saya udah 20 tahun di sini, Sembulang masih gitu-gitu aja. Semua ada beda kantor camat sama puskesmas, ya kan? Nah, jadi saya bukan ngapa, saya membanding, bukan menghina Sembulang, tapi membandingkan Galang dengan Sembulang. Ya kami ada dam, ada rumah sakit, ada pelabuhan, ada SMA. Kami sebagai ormas PAC PP Kabupaten Galang
kita memikir secara dualisme pemikiran untuk maju ke depan, itu secara positif dan secara negatifnya hasil dari imbas dibangunnya rumah sakit untuk penampungan khusus corona ini. Itu kita lihat bahwa untuk Kecamatan Galang ini memang belum semuanya mendapat imbas daripada ini, tapi semua saya rasa belum dari awalnya dari Galang, dari Sejantung ini, untuk bisa merekrut teman-teman kita, kawan-kawan kita yang punya potensi, punya skill, untuk bisa nantinya mereka bekerja di rumah sakit ini yang ada di, seperti disampaikan teman-teman kita yang lain, mereka bisa bekerja di perawat dan sebagai macam jenis yang ditampung di pekerjaan mereka. Saya bersyukur bahwa pemerintah begitu baik untuk memperhatikan masyarakat kita sini dengan ada sosialisasi dan sebagainya. Dan kami berterima kasih kepada pihak Polres yang sudah datang, kepolisian, pada Polsek Galang, Pak Intel yang sudah mensosialisasi kepada kami semua masyarakat Galang, sehingga kami boleh paham dan boleh mengerti apa sebenarnya sih yang pemerintah bangun, pemerintah lakukan untuk masyarakat kita di sini. Saya tentunya berpikir begini, pemerintah pasti sudah mengkaji bagaimana pembangunan rumah sakit ini dan imbasnya kepada masyarakat. Tentunya mereka punya tim-tim ahli yang mengerti di bidangnya, dan mereka sudah tahu solusinya apa ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari imbas rumah sakit ini. Tentunya pemerintah tidak akan mencelakakan masyarakatnya, agar tidak mau masyarakatnya tentunya sakit. Pasti mau masyarakat yang sehat. Dengan masyarakat yang sehat, yang kuat, maka ekonomi akan kuat. Itu dari saya. Terima kasih rekan-rekan. Dengan siapa, Bang? Nama saya Anton. Anton. Ya. Anton gitu ya, Mas. Galang, Pak. Ya, Kecamatan Galang. Kecamatan Galang. Kecamatan. PP Anton. ya Pak ya? Ya. Kalau kita dari Karang Taruna Kelurahan siap mendukung program pemerintah untuk ke depan pembangunan rumah sakit infeksi yang letaknya di areal KMP 6 Desa Kelurahan Cijantung. Kami pemuda-pemudi kelurahan siap mendukung. Kami juga meminta kepada universitas yang di Batam agar jangan ada mengadakan demo mengatasnamakan masyarakat Cijantung atau pemuda Cijantung. Kami pemuda dan pemudi dan masyarakat Cijantung mendukung penuh terhadap pembangunan rumah sakit infeksi di kelurahan kami. Jadi untuk ini, Bang, ini kan selain mahasiswa ada juga kita nggak tahu lah entah dari mana gitu yang kesannya tidak mendukung atau menakut-nakuti atau membuat sesuatu yang gaduh gitu. Itu tanggapannya sedikit, Bang. Ya, kalau kami dari masyarakat ataupun pemuda tempatan, ada juga organisasi Karang Taruna memohon kepada abang-abang atau kakak-kakak atau adik-adik yang ingin demo agar jangan melakukan demo, karena kami masyarakat saja yang dekat dengan rumah sakit sangat mendukung dengan adanya program pemerintah, karena rumah sakit ini bukan hanya untuk infeksi ataupun virus corona, tapi kedepannya membantu penyakit yang menular agar satu tempat. Ya. Bang, ini kan yang membuat masyarakat sedikit khawatir atau takut dan membuat mereka demo. Ini kan ada kekhawatiran dengan penyakit ini karena sampai saat ini belum ada obatnya. Sementara masyarakat di sini mendukung. Apa aja sih dampak yang sudah dirasakan masyarakat dengan rencana pembangunan ini, Bang? Kalau dampaknya, Bang, dari segi ekonomi udah membantu ibu-ibu PKK pemuda bekerja di lokasi yang dibangun oleh pemerintah. Jadi ke depan harapannya, Bang, dengan adanya nanti rumah sakit ini untuk warga? Kedepannya kami juga meminta kepada pemerintah agar kami yang dekat dengan rumah sakit agar selalu diperhatikan dari segi kesehatan.